Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Eli Susanto MPA PhD selaku dosen pembimbing, dan yang terhormat para penguji yang senantiasa sehat dan berbahagia. Perkenalkan, nama saya Rama Pranadiaksa dari Angkatan 73 Konsentrasi Strategik akan presentasikan tesis yang berjudul Evaluasi Pelaksanaan Good Corporate Governance pada PT Java Covid Indonesia Tbk, Unit Grobogan. Langsung masuk ke latar belakang, bahwasanya Good Corporate Governance sendiri merupakan kumpulan sistem yang mengatur hak dan kewajiban untuk mengendalikan perusahaan yang harus dijalankan manajemen company, kreditor, employee, dan stakeholder yang saling berkaitan baik dalam internal maupun eksternal. Good Corporate Governance sendiri disebut sebagai suatu kumpulan konsep yang menjalankan prinsip-prinsip dari tarif yang mencakupi transparansi, accountability, responsibility, independensi, dan fairness. Kelima, fungsi prinsip-prinsip tersebut sebagai bentuk pengawasan untuk menjalankan sistem tata kelola dari perusahaan yang baik agar dapat berjalan sesuai dengan keinginan dari shareholder. Oleh karena itu, dengan adanya kondisi tersebut, maka terbentuklah lingkungan yang profesional yang berfungsi sebagai kepentingan antara pemilik dan agent, sebagaimana secara langsung diawasi oleh shareholder itu sendiri. Rumusan masalah pada tesis kali ini adalah PT Java Covid Indonesia Tbk Unit Grobogan selaku salah satu cabang dari perusahaan yang sudah IPO pada tanggal 23 Oktober 1989 tidak semata-mata menjadi perusahaan yang selalu baik dalam melakukan seluruh kegiatan tata kelola bisnisnya. Oleh karena itu, peneliti bermaksud mengangkat topik GCG sendiri sebagai topik yang akan diangkat agar mengetahui sejauh mana perusahaan dapat berkembang dan evaluasi seperti apa yang akan menjadikan perusahaan tersebut menjadi perusahaan yang sustainability ke depannya. Pada topik penelitian kali ini, terdapat pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian. Yang pertama, untuk pertanyaan penelitian, bagaimana pelaksanaan Good Corporate Governance itu sendiri pada PT Java Covid Indonesia Tbk Unit Grobogan. Yang kedua, apa yang menjadi kendala terhadap pelaksanaan Good Corporate Governance itu sendiri pada PT Java Covid Indonesia Unit Grobogan. Untuk tujuan penelitian sendiri, mengevaluasi pelaksanaan Good Corporate Governance pada PT Java Covid Indonesia Unit Grobogan. Dan untuk tujuan penelitian kedua sendiri, untuk mengetahui apa saja kendala yang terdapat pada pelaksanaan Good Corporate Governance PT Java Covid Indonesia Unit Grobogan. Untuk landasan teori, Good Corporate Governance sendiri menjadi bentuk pemahaman yang menjelaskan bahwa tingkat transparansi, akuntabilitas, pengawasan dewan yang tinggi dapat menjadi suatu hal-hal yang sangat merugikan bagi perusahaan. Selanjutnya, GCG sendiri dibuat untuk mengurangi masalah-masalah yang ada berhubungan dengan prinsipal dan agen di dalam suatu kondisi perusahaan. Oleh karena itu, perlu adanya sistem tata kelola yang baik agar menjelaskan sejauh mana peran dari prinsipal dan juga agen itu dalam mengelola suatu perusahaan agar kedepannya bisa menjadi perusahaan yang baik lagi. Sehingga penerapan Good Corporate Governance pada umumnya juga dapat dilihat dan dinilai dari penerapan framework yang ada yang sesuai dengan prinsip-prinsip 3P, dari bottom line, people, profit, dan planet. Apakah suatu perusahaan itu dapat dikatakan menjadi perusahaan yang sustain ke depannya atau tidak. Terdapat shareholder, BOD, dan juga manajemen yang saling terhubung dalam operasional perusahaan. Terdapat stakeholder yang bertugas sebagai pembuat regulasi itu sendiri, sehingga proses dari GCG sendiri menjadi terkontrol antara satu dengan yang lainnya. Pada dasarnya, GCG itu sendiri terbentuk dari suatu sistem tata kelola perusahaan yang telah diatur dari 3 stakeholder yang saling terhubung antara private, state, dan society. Sehingga ketika stakeholder akan saling menguatkan dan saling menghubungkan bagaimana proses GCG itu sendiri terbentuk ke depannya. Dan itu bisa kita ketahui dan kita lihat dari Bursa Efek Indonesia, apakah perusahaan tersebut sudah mendapatkan izin terkait operasionalnya dan apakah perusahaan tersebut sudah dinilai baik dalam sistem tata kelolanya. Karena peran dari perusahaan dapat kita ketahui sejauh mana perusahaan itu berkembang dan perusahaan itu menjadi perusahaan yang sangat baik. Bisa kita nilai dari laporan keuangannya, public expose, dan juga lainnya yang biasanya dipublikasikan oleh perusahaan maupun pihak eksternal seperti Bursa Efek Indonesia selaku instansi atau lembaga penilai. Menurut OECD,
Terdapat 6 indikator untuk mengevaluasi dari konsep Good Corporate Governance itu sendiri dengan mempertimbangkan prinsip tarif sebagai acuan utama GCG dalam suatu perusahaan. Berikut adalah alur metodologi penelitian yang saya pakai pada penelitian tesis saya kali ini. Untuk desain penelitian ini menggunakan metode pengumpulan dokumen GCG, pembuktian terkait implementasi bukti GCG itu sendiri, dan juga interview kepada beberapa partisipan yang ada di perusahaan dengan menggunakan pendekatan metode kualitatif, method research. Untuk sumber data, terdapat data primer yang berisi tentang interview, observasi, dan komparasi data yang ada di perusahaan. Dan yang kedua ada data sekunder yang berisi tentang website perusahaan, arsip perusahaan, kajian-kajian literatur, dokumentasi penelitian sebelumnya yang masih dapat dipakai oleh penelitian saat ini. Untuk metode pengumpulan data, saya menggunakan beberapa instrumen penelitian yang diperoleh dari data primer dan data sekunder dengan ditambahkan metode menggunakan triangulasi data dengan triangulasi sumber dan juga triangulasi metode untuk mengurangi bias data. Instrumen penelitian yang saya pakai adalah interview, observasi, dan komparasi data kepada beberapa karyawan dan jajaran manajemen PT Java Covid Indonesia unit Grobogan dengan 13 pertanyaan wawancara semi-structure berdasarkan kuesioner OECD yang telah dikembangkan oleh Opara. Untuk metode analisis data dalam penelitian kualitatif saya sendiri, saya menggunakan Creswell tahun 2016. Untuk gambaran umum perusahaan memiliki 6 target umum berupa poin-poin keunggulan kompetitif, yang poin-poin tersebut dijabarkan dalam visi dan misi yang berhubungan dalam penunjang kegiatan dan kinerja dari perusahaan itu sendiri. Dapat kita lihat dari gambar di samping. Terdapat gambar struktur perusahaan di dalam PT Java Covid Indonesia Tbk unit Grobogan. Dan selanjutnya terdapat struktur unit bisnis dari PT Java Covid Indonesia Tbk terdiri dari 3 persentase pemegang saham dan terbagi menjadi 8 sub perusahaan sektor dan terbagi lagi menjadi 9 anak perusahaan dari 2 sub sektor. Untuk analisis data dan evaluasi pelaksanaan GCG pada PT Java Covid Indonesia sendiri, terdapat subjek kinerja dalam pelaksanaan GCG. Berikut adalah subjek yang ada pada PT Java Covid Indonesia, termasuk pada struktur organisasi yang ada di dalamnya. Untuk objek kinerja dalam pelaksanaan GCG pada PT Java Covid Indonesia Tbk, unit Grobogan, adalah keseluruhan subjek yang telah dijelaskan di awal sebelumnya, dengan data-data yang ada pada penerapan prinsip GCG itu sendiri dalam perusahaan. Untuk evaluasi kinerja pada faktor pendukung dan faktor penghambat. Yang pertama adalah faktor pendukung. Terdapat Dewan Komisaris dan Dewan Direksi sebagai komite GCG. Yang kedua adanya auditor eksternal sebagai kontrol perusahaan. Yang ketiga adanya auditor internal sebagai kontrol perusahaan. Sedangkan untuk faktor penghambat terdapat 2 poin. Yang pertama, belum adanya pedoman GCG yang jelas bagi level cabang. Yang kedua, kurangnya pelatihan program yang membahas GCG secara langsung pada level cabang. Berikut terkait pelaporan dan keterbukaan. Bisa kita lihat di samping, terdapat gambar laporan keuangan dan tahunan dari PT Java Covid Indonesia atau bisa disebut Consolidated Financial Statement, di mana dalam laporan tersebut terdapat beberapa komponen-komponen seperti gambar di samping. Yang kedua adalah laporan terkait public expose yang dilaksanakan pada tanggal 23 November tahun 2020 dengan beberapa isi dan komponen: rencana akuisisi perusahaan, alokasi belanja modal, ekspor perusahaan, rencana capaian CAPEX 2021, dampak kebijakan baru pemerintah bagi perusahaan, ekspansi bisnis, proyek pembukaan pembibitan udang, di mana fungsi dari public expose sendiri ada memberitahukan rencana perusahaan ke depan. Berikut adalah gambar dari auditor eksternal yang bekerjasama dengan perusahaan dengan nama Ernst & Young yang terdapat pada laporan keuangan perusahaan. Selanjutnya adalah laporan keberlanjutan yang dibuat dan dipublikasikan oleh perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab sosial yang melalui kegiatan yang berhubungan pada kinerja lingkungan, sosial, dan juga pembangunan ekonomi. Dan terdapat komponen-komponen yang membentuk sistem
dalam pembuatan laporan keberlanjutan yang dilaksanakan oleh perusahaan. Untuk kesimpulan berikut, PT Java Covid Indonesia Tbk sebagai perusahaan yang telah berhasil menjalankan kelima prinsip GCG. Taat pada peraturan yang berlaku. Perusahaan juga dapat menerapkan prinsip GCG sebagai proses dan mekanisme kepercayaan kepada pemegang saham melalui media informasi yang mudah dijangkau. Selanjutnya, perseroan memiliki standar internasional sebagai perusahaan yang diakui dengan mengikuti ataupun bekerja sama dengan auditor eksternal yang telah ditunjuk secara independen. Selanjutnya, melaksanakan GCG secara terstruktur dan sistematis melalui berbagai kontrol yang sudah ada dan diatur oleh pusat sampai dengan entitas anak perusahaan tanpa terkecuali. Selanjutnya, secara profesional membentuk komite audit internal dan eksternal untuk menyampaikan keterbukaan dan informasi. Untuk implikasi praktis dan rekomendasi perbaikan, yang pertama, membuat dan memperbanyak aturan secara eksplisit dan dimasukkan dalam program pelatihan kepegawaian sebagai sistem kedisiplinan untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Yang kedua adalah menjabarkan dan selalu mengingatkan penerapan GCG pada program MR atau manajemen representatif dan juga penyampaian pelaksanaan pada kelima prinsip dalam sistem aplikasi program. Yang ketiga adalah membentuk dan membuat kegiatan program pelatihan dengan dasar dan landasan prinsip GCG pada senior management coach. Yang keempat adalah menambahkan tugas baru pada divisi HRGE untuk menstruktur sistem dan program yang ada pada branch kerobokan terkait pelaksanaan GCG. Selanjutnya adalah adanya perkembangan teknologi yang mempengaruhi kebutuhan investor akan keterbukaan informasi. Branch harus segera membuat website yang mampu menampung informasi umum seputar kegiatan perusahaan. Selanjutnya, meningkatkan kualitas kinerja perusahaan dengan menerapkan GCG pada setiap karyawan dan manajemen pada branch. Mempersiapkan sumber daya sebaik mungkin melalui SDM sampai dengan kemampuan penunjang yang lainnya, baik dalam segi peralatan maupun teknologi, dengan kebutuhan program penilaian peringkat kerja perusahaan atau disingkat proper yang selalu diadakan pada setiap tahunnya. Mengevaluasi dan berinovasi sebanyak mungkin untuk melakukan penanggulangan terhadap kualitas kinerja yang berhubungan dengan keselamatan melalui sistem manajemen keamanan keselamatan kerja atau SMK 3. Yang selanjutnya, selalu melakukan pengecekan kualitas kinerja dari cabang melalui nomor kontrol vetenir. Dan yang terakhir adalah melalui Java Performance System. Melalui perusahaan berusaha menunjang kegiatan perusahaan secara efektif dan efisien. Dengan adanya hal tersebut, proses pelaksanaan GCG pada cabang dapat diawasi juga secara langsung oleh pusat. Dengan demikian, implikasi pada praktek pelaksanaan GCG sangat mempunyai peran penting, baik dari sektor real maupun sektor non-real, baik dari segi teknologi maupun teknis di lapangan. Untuk keterbatasan penelitian pada penelitian kali ini adalah lokasi pengambilan data yang tidak dapat diakses dengan mudah dikarenakan terdapat aturan protokol kesehatan. Yang kedua adalah adanya beberapa partisipan yang kurang mengerti dan mengenal GCG secara teoritis sehingga penjelasan dan pemahaman terkait GCG sendiri itu terbatas. Dan yang ketiga adalah dengan adanya aturan yang melarang siapapun selain pegawai untuk bertamu ke dalam perusahaan, membuat peneliti mendapat keterbatasan dalam mendapatkan triangulasi data, misal berupa foto ataupun intensi wawancara yang terbatas pada waktu pulang. Peneliti memberikan 5 saran pada topik kali ini. Yang pertama adalah program pelatihan terkait GCG seharusnya tidak hanya pada level manajemen senior saja, tapi juga dibuat dan juga diimplementasikan pada jajaran manajemen menengah yang bertugas pada bagian office. Yang kedua adalah membuat pedoman GCG secara eksplisit atau tertulis baik dalam bentuk hard copy, berbentuk piagam, maupun soft copy berbentuk di website pada setiap branch. Yang ketiga adalah mengajak setiap cabang atau entitas anak perusahaan yang lain untuk melaksanakan dan membuat breakdown dari GCG yang ada pada head office. Yang keempat adalah melengkapi pedoman pelaksanaan GCG yang belum ada pada unit kerobokan. Dan yang kelima adalah menyediakan keterbukaan informasi di website unit kerobokan terkait pelaksanaan GCG. Terima kasih atas perhatian dan waktunya dari Bapak Ibu dosen penguji. Sekian presentasi pemaparan dari tesis saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.